Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas proyek persamaan diferensial biasa kelas B, yaitu dengan proyeknya bernama Sistem Gerak Bebas Tak Teredam. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Tianto dengan NIM 22021010152. Dan saya Zulfa Da- Fauzia Tusania dengan NIM 220210101068. Saya Rizky Sabila Firdasita dengan NIM 220210101011. Dan yang terakhir yaitu saya, Komarudin dengan NIM 220210101042. Yang akan kita bahas dalam model sistem gerak bebas ini, yang pertama yaitu kita akan membahas model sistem gerak bebas tak teredam yang dapat dihubungkan dengan persamaan orde 2. Yang kedua, contoh kasus sistem gerak bebas tak teredam. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama, di sini ada pengantar dari sistem gerak bebas tak teredam. Model sistem gerak bebas tak teredam adalah sistem gerak dengan gaya luar Ft sama dengan 0 dan peredam D sama dengan 0. Model ini menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian model ini dilakukan dengan menentukan akar persamaan karakteristik persamaan diferensial orde 2. Penyelesaian model sistem gerak bebas tak teredam pada pembahasan ini dapat ditunjukkan dengan parameter amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Nah, di sini untuk model sistem gerak harmonik bebas tak teredamnya yaitu M dikali turunan kedua Y terhadap X ditambah K dikali Y sama dengan 0. Gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan persamaan diferensial di atas. Jika persamaan dibagi dengan M, maka persamaan diferensialnya akan menjadi turunan kedua Y terhadap X ditambah K per M dikali Y sama dengan 0. Nah, untuk K per M-nya ini bisa didefinisikan sebagai omega 0 kuadrat. Jadi, turunan kedua Y terhadap X ditambah omega 0 kuadrat dikali Y sama dengan 0. Dengan omega 0-nya itu sama dengan akar K per M. Nah, kemudian untuk persamaan karakteristik persamaan diferensial di atas, yaitu R kuadrat ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Untuk akar-akarnya, ini kedua ruas kita kurangi dengan omega 0 kuadrat, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan negatif omega 0 kuadrat. Jadi untuk R-nya sama dengan akar dari negatif omega 0 kuadrat. Jadi untuk R-nya yaitu plus minus omega 0i. Nah, sehingga solusi untuk persamaan diferensial yang menggambarkan gerak benda tersebut yaitu YT sama dengan C1 cos omega 0T ditambah C2 dikali sin omega 0T. Nah, sebenarnya kan dikali dengan eksponen 0. Karena eksponen 0 itu sama dengan 1, maka tetap seperti ini. Kemudian jika persamaannya itu dikali dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, maka menghasilkan YT sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali cos omega 0T ditambah C2 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali sin omega 0T. Nah, untuk akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat ini didefinisikan dengan R, dan untuk C1 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat didefinisikan sebagai cos theta. Dan untuk C2 per akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat itu didefinisikan sebagai sin theta. Jadi untuk YT-nya itu akan menjadi R dikali
cos theta cos omega 0T ditambah sin theta sin omega 0T. Nah, seperti ini. Atau bisa ditulis YT sama dengan R cos dikali omega 0T dikurangi theta. Dengan R itu disebut amplitudo sistem gerak harmonik, dan untuk tetanya disebut sudut fasa, dan omega 0 itu disebut frekuensi, yaitu akar K per M. Nah, jika suatu siklus gerak harmonik yang terjadi digambar dalam unit waktu 2pi, maka frekuensi didefinisikan menjadi F sama dengan omega 0 per 2pi. Maka periode gerak harmoniknya adalah T sama dengan 1 per F. Karena F-nya ini omega 0 per 2pi, maka T-nya yaitu 2pi per omega 0. Sama dengan 2pi dikali akar M per K. Nah, di sini ada gambar, untuk yang gambar satu ini merupakan ilustrasi gerak harmonik YT sama dengan R cos omega T dikurangi theta dengan periodenya yaitu theta sampai theta ditambah 2pi per omega 0. Untuk gambar 2-nya itu merupakan ilustrasi hubungan C1, C2, R, dan theta. Dengan sisi yang di samping theta ini merupakan C1 dan yang di depan sudut theta ini C2. Nah, sehingga untuk sisi miringnya yaitu R sama dengan akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah contoh kasus sistem gerak bebas tak teredam. Nah, contoh kasus ini digunakan untuk memahami aplikasi sistem gerak bebas tak teredam yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, di sini itu diketahui sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas. Jika massa benda M itu sama dengan 1/4 kg dan konstanta pegasnya itu sama dengan K sama dengan 16 Newton per M, dan redamannya itu sama dengan 0. Nah, kan kita ketahui bahwa gerak bebas tak teredam itu redamannya adalah 0. Nah, diketahui juga pegas saat tertarik benda itu akan bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem ini tidak diberi gaya luar ya. Nah, dari kasus ini itu terdapat 3 pertanyaan. Yang A itu tentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus di atas. Yang B itu kita disuruh untuk menentukan persamaan gerak bendanya. Dan yang C itu kita disuruh untuk menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Nah, kita selesaikan dulu yang soal yang A ya. Nah, soal A itu kita disuruh untuk mencari model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Nah, kita ketahui bahwa persamaan sistem gerak harmonik itu adalah M dikali d kuadrat Y per dt kuadrat ditambah D dikali dy per dt ditambah ky sama dengan ft. Nah, pada contoh kasus itu kan diketahui bahwa redamannya itu 0. Sementara gaya luarnya itu juga 0. Massa M-nya itu 1/4 kg. Konstanta pegasnya itu K sama dengan 16 Newton per M. Sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas tersebut apabila kita substitusi D, M, dan Ft-nya itu akan menjadi D, Ft, M, dan K-nya itu akan menjadi 1/4 dikali D kuadrat Y per dt kuadrat ditambah 16Y sama dengan 0. Nah, dengan yaitu posisi awal benda Y0 itu sama dengan 1 dan kecepatan awal benda yaitu dy per dt 0 sama dengan negatif 8. Nah, kondisi awal ini sudah diketahui juga pada soal ya. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman. Baik, untuk berikutnya kita akan mencari persamaan pada gerak benda. Untuk persamaan gerak benda didapatkan dengan menyelesaikan model persamaan diferensial A, di mana 1/4 turunan kedua dari Y terhadap T ditambah 16Y sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 4 menghasilkan turunan kedua dari Y terhadap T ditambah 64Y sama dengan 0. Nah, di sini ada penyelesaiannya, di mana yang pertama kita cari persamaan karakteristiknya.
kita peroleh R kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Nah, di sini kita peroleh akar-akar persamaan karakteristiknya, di mana R itu sama dengan plus minus akar negatif 64 atau plus minus 8i. Nah, untuk solusi umumnya dengan omega 0 itu sama dengan 8. Sehingga kita masukkan YT itu sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Nah, dengan memasukkan syarat kondisi awal, maka Y0 itu sama dengan C1 cos 0 ditambah C2 sin 0, di mana cos 0 itu sama dengan 1 ditambah C2 sin 0 itu sama dengan 0. Maka kita peroleh Y0 itu sama dengan C1 atau sama dengan 1. Dan dengan menggunakan persamaan Y aksen 0 atau turunan pertama dari Y terhadap T0, jadi Y aksen T itu sama dengan negatif 8C1 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T. Nah, kita masukkan Y aksen 0 itu sama dengan negatif 8C sin 0 ditambah 8C2 cos 0, di mana sin 0 itu sama dengan 0 dan cos 0 itu sama dengan 1, sehingga kita peroleh Y aksen 0 itu sama dengan 8C2, di mana Y aksen 0 itu sama dengan negatif 8 sama dengan 8C2, sehingga kita peroleh C2 itu sama dengan negatif 1. Sehingga persamaan gerak pada benda yaitu kita masukkan ke persamaan awal, ke solusi awal maksudnya, di mana YT sama dengan cos 8T negatif sin 8T. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik, selanjutnya untuk soal yang C, yaitu menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode. Jadi, menentukan amplitude, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan YT sama dengan cos 8T dikurangi sin 8T dalam satu sinus atau kosinus. Jadi, untuk penyelesaiannya yaitu kita tulis terlebih dahulu bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus sistem gerak pada pegas. Dengan persamaan yang kita peroleh tadi sudah dijelaskan ya. Jadi di sini kita tinggal menulis saja, yaitu YT sama dengan R cos omega 0 dikurangi theta. Dan YT kita masukkan omeganya tadi, YT sama dengan R cos 8T dikurangi theta. Dengan R yaitu akar C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Lalu kita lanjutkan untuk tan theta itu sama dengan C1 per C2. Jadi F sama dengan omega 0 per 2 pi, T sama dengan 1 per F sama dengan 2 pi per omega 0, di mana nilai omega 0 tadi yaitu akar M per K. Jadi di situ untuk 2 pi per omega 0 sama dengan 2 pi dikali dengan akar M per K. Next. Sehingga amplitude R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, karena nilai C1 dan C2-nya yaitu 1. Jadi untuk akarnya itu sama dengan akar 2. Untuk frekuensi F sama dengan 8 per 2 pi. Sama dengan kita perkecil, kita sama-sama bagi 2, sama dengan 4 per pi. Untuk periodenya, kita simbolkan dengan huruf T sama dengan F sama dengan pi per 4. Untuk tan theta sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1. Berarti berada di kuadran 4. Sudut fasa atau kita lambangkan dengan theta sama dengan 7 pi per 4. Lalu untuk YT sama dengan R cos 8T dikurangi theta menjadi YT sama dengan akar 2 cos 8T per 7 pi, sehingga menjadi YT sama dengan akar 2 cos 8T dikurangi 7 pi per 4.
Dan di samping itu adalah ilustrasi dari sudut fasa di mana sudut fasa tersebut berada di kuadran 4. Untuk gambar ilustrasi untuk gambar ilustrasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bila ya, itu berada di kuadran 1 ya. Jadi nanti habis ini kan tadi kita sudah mengerjakan dan dia mendapatkan di kuadran 4 sehingga gambarnya seperti yang sudah saya sajikan di samping. Seperti itu. Mungkin bisa saya kembalikan kepada teman-teman. Nah, sekian, terima kasih atas penyampaian materinya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata pada kelompok kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.